Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi semua. Selamat siang menjelang sore untuk semua yang berada di acara workshop ini. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat kepada Miss Hana Nabila selaku Binawan Training Center Team Leader, yang terhormat kepada Ayundari Gunansyah selaku pemateri workshop Content Writing hari ini, serta yang terhormat kepada teman-teman peserta workshop yang senantiasa berbahagia di hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tahara Alufia selaku MC yang akan memandu jalannya acara. Saya ucapkan selamat datang di acara Content Writing Workshop bersama Binawan Training Center. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara workshop hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Yakni yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada perkenalan Binawan Training Center, yang selanjutnya ialah host rules, lalu ada perkenalan profil dari pemateri, yang selanjutnya ada pengisian materi content writing, lalu selanjutnya ada tanya jawab atau Q&A, dan ada foto bersama pemateri, dan terakhir disusul oleh penutupan. Baik, lalu selanjutnya ada perkenalan BTC. Apa itu sebenarnya BTC? Binawan Training Center atau yang disebut juga dengan BTC merupakan instansi yang bergerak di bidang pendidikan dan jasa. BTC menyelenggarakan pelatihan profesional berbasis layanan yang memberikan pelatihan kepada para kandidat dengan instruktur yang memiliki sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Saat ini kami sedang membuka kelas bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa asingnya, bisa banget untuk mendaftar dan kepo juga sama kegiatan BTC. Boleh tuh dikepoin di Instagram BTC, @binawantc, maupun website BTC di link binawantc.com. Baiklah teman-teman, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan host rules yang harus teman-teman ikuti selama acara berlangsung. Baik, yang pertama, jika ada pertanyaan pada saat presentasi, silakan dituliskan di chat box. Dan selanjutnya, bila mengalami gangguan teknik, silakan klik raise your hand. Operator atau MC kami akan berusaha membantu. Lalu yang ketiga adalah setelah sesi presentasi, kami juga akan mengadakan sesi tanya jawab. Yang keempat, keseluruhan online workshop ini akan direkam dan dapat ditonton kembali di kanal YouTube Binawan TC. Yang selanjutnya, yang kelima, materi dari fasilitator serta sertifikat akan dikirimkan setelah sesi berakhir. Jadi untuk teman-teman mohon untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Lalu terus ikuti Instagram Binawan TC untuk informasi terkini mengenai program-program kami. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, mohon mengisi survei melalui link yang akan dikirimkan setelah sesi berakhir. Dengan mengisi survei, kamu juga akan mendapatkan kesempatan memenangkan door prize merchandise dari BTC langsung. Lalu jangan lupa kepada teman-teman bagikan pengalaman kamu mengikuti online workshop ini di sosial media dengan menggunakan hashtag BTC Creativity Month dan mention Binawan TC itu. Nah, itu semua merupakan rules atau peraturan untuk kita semua ikuti. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu perkenalan profil dari pemateri. Baik, izinkan saya selaku MC untuk membacakan profil dari pemateri kita. Pemateri hebat kita hari ini yang bernama Ayundari Gunansyah. Baik, Ayundari Gunansyah telah berkarir sebagai penulis sejak tahun 2011. Selama berkarir, Ayu telah menuliskan banyak jenis bentuk tulisan, mulai dari artikel, berita, hingga kolom esai untuk berbagai macam media seperti Jujur Magazine, Elle Magazine, Balipedia, serta untuk beberapa perusahaan dan organisasi di New York, di Singapura, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Saat ini Ayu bekerja di bidang komunikasi dan marketing, serta rutin menjadi kolumnis untuk Whitebird Journal. Baik, hadirin sekalian, itu merupakan
perkenalan singkat dari BTC dan pemateri hebat kita hari ini. Dan untuk acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan dari awal, yakni pemaparan materi mengenai content writing oleh pemateri kita, yaitu Ayundari Gunansyah. Nah, penting nih bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh menggunakan chat box dengan format nama _ pertanyaan. Dan setelah selesai pemaparan materi, pertanyaan peserta akan dijawab oleh pemateri. Baik, untuk pemaparan materi kepada Ayundari Gunansyah, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini. Mungkin operator bisa mulai langsung kasih lihat aja materinya. Oke, full screen. Oke, belum nih, belum full screen. Oke, udah full screen. Ya, seperti yang kalian semua tahu, hari ini kita akan belajar tentang content writing di Touching Base with Content Writing Workshop, di mana kalian bisa mengenal dasar-dasar content writing dan seluk-beluknya. Oke, next. Hari ini kita akan belajar tentang 4 materi utama. Jadi yang pertama itu adalah tentang content writing itu sendiri. Jadi apa sih content writing itu dan apa aja jenis-jenisnya, lalu pentingnya apa gitu. Terus yang kedua ada what can you do with content writing. Jadi apa aja yang bisa kamu kerjakan dengan content writing dan apa aja jenis karirnya. Yang ketiga ada keys to content writing. Jadi di sini saya akan ngasih tahu formula apa yang bisa dipakai untuk penulisan yang efektif dan enak untuk dibaca. Lalu yang terakhir ada tips and trick, kiat-kiat untuk bisa menulis dengan baik dan menyenangkan. Nanti juga akan saya kasih sampel-sampel tulisan, jadi kalian juga bisa langsung lihat contoh-contohnya itu seperti apa. Next. Oke, sebelum mulai kita harus memulai dengan quotes dari Leo Burnett. Make it simple, make it memorable, make it inviting to look at, make it fun to read. Jadi Leo Burnett ini, untuk yang belum tahu, dia adalah pionir agensi periklanan di Amerika, dan saat ini agensi Leo Burnett itu salah satu yang terbesar di dunia. Di Indonesia juga ada kantornya dan banyak orang yang pengen untuk kerja di Leo Burnett. Oke, next. Oke, yang pertama, what is content writing? Content writing itu adalah sebuah proses perencanaan, penulisan, dan penyuntingan atau edit yang pada umumnya digunakan untuk tujuan marketing atau promosi. Jadi beda dengan jenis-jenis penulisan lainnya seperti penulisan novel, cerpen, dan puisi. Karena content writing itu dia punya background yang jelas dan goal yang jelas. Jadi saat kita menulis kita sudah tahu nih dasarnya seperti apa dan mau dibawa kemana. Mungkin di sini juga sering dengar kata-kata copywriting. Apa sih bedanya content writing sama copywriting? Dua-duanya sama untuk tujuan marketing dan promosi. Tapi bedanya adalah copywriting itu space-nya lebih kecil. Saat kita menulis copy, saat kita melakukan copywriting, itu kita harus membuat kata-kata yang pendek dan langsung seperti nonjok gitu loh. Jadi kayak benar-benar straightforward untuk menarik minat pembeli. Tapi kalau content writing, kita punya space yang lebih banyak untuk menulis sesuatu yang dibaca oleh pembaca. Jadi pembaca tuh saat membaca konten kita tuh mereka akan lebih tersentuh gitu loh. Jadi gini, kalau copywriting itu hard sell, kalau content writing itu soft sell. Jadi kita istilahnya dalam tanda kutip menyentuh sanubari pembaca melalui konten. Next. Oke. Sorry, operator boleh ditampilin, boleh next lagi? Oke. Kita ke sini dulu deh. Saya mau ngasih lihat tentang, jadi kita agak main polling sedikit.
bedanya antara copywriting sama content writing. Coba kalian bisa nebak nggak nih? Bentar dulu pollingnya boleh jangan diiniin dulu. Aku mau ngasih lihat contohnya. Thank you. Jadi yang A, terhubung langsung dengan sekolah. Kami membantu para guru dan sekolah saling terhubung berada di tempat yang tepat untuk bertemu dengan murid yang tepat. Lalu B, bisa kalian baca, tulisannya lebih banyak ya. Terus dan ada berbagai macam informasi dalam tulisan-tulisan itu. Kira-kira dari penjelasan saya tadi sebelumnya, bisa tebak nggak nih, yang content writing tuh yang mana? Yang A atau yang B? Mungkin operator bisa kasih lihat poll-nya lagi, biar peserta bisa milih. Oke. Saya kasih waktu 30 detik ya. Oke. Udah. Tambah lagi nggak nih waktu saya tambahin lagi deh. Mungkin ada yang mau ikutan lagi. Oke, udah. End poll, operator. Oke. Kebanyakan benar. Jawabannya itu adalah yang B. Content writing adalah jenis penulisan yang B. Jadi seperti yang kalian lihat, nanti ini akan saya jelasin formula penulisannya di belakang. Kenapa seperti ini? Cuman untuk penjelasan singkatnya adalah, jadi di sini saya saat menulis, saya seperti berbicara sama pembaca. Jadi buat kalian yang ingin menjadi komikis ternama atau street artist dengan follower yang membludak dan karya seni yang dipamerkan di banyak galeri, maka disinilah ajang berbagi dan diskusi yang tak boleh dilewatkan. Temui para seniman visual top Bali yang akan membagikan cerita sekaligus ilmu mereka dengan kalian. Jadi kayak saya langsung berbicara dengan mereka, kayak mau nggak jadi seperti ini? Ini loh caranya. Lalu di bawahnya saya ada penjelasan. Nah, jadi saya jelas nih background-nya seperti ini dan end goal-nya adalah beli tiket. Gitu. Operator boleh balik ke slide yang sebelumnya. Oke. Why content writing is important? Kenapa sih gitu? Kan bisa jualan langsung, jualan juga bisa kok langsung dibeli. Tapi sebenarnya content writing ini adalah sebuah medium untuk brand untuk menarasikan produk mereka dan membentuk opini pembaca tentang produk tersebut, yang mana akan membantu penjualan atau promosi dalam jangka panjang. Jadi di sini adalah kesempatan bagi brand untuk membentuk sebuah narasi, storytelling tentang brand mereka dan produk mereka. Jadi mereka seperti mengambil dalam tanda kutip kuasa akan narasi produk mereka tanpa dinarasikan oleh orang lain gitu. Kalau misalkan kita cuma jual aja, promo aja, itu orang akan gimana ya? Orang akan kayak bingung gitu. Ini sebenarnya produknya apa, fungsinya apa, kegunaannya apa. Terus kalau saya beli ini apa yang akan saya dapatkan? Nah, disinilah content writing masuk gitu. Lalu why content writing is needed? Kenapa dibutuhkan? Karena ini adalah cara untuk menghubungkan brand langsung dengan konsumer. Jadi seperti brand bisa ngobrol langsung sama pembeli atau pembaca gitu. Jadi kita bisa benar-benar kayak istilahnya nyekokin gitu bahwa kayak ini loh kegunaan brand ini langsung ke konsumer. Terus juga menaikkan engagement dan retensi konsumer. Engagement tuh maksudnya gini, ketika orang baca, wah ini menarik nih artikelnya atau blog post-nya, share gitu. Jadinya kan kayak, jadinya jatuhnya seperti promosi organik ya, kayak saya baca, oh ini tentang lipstik bagus nih gitu, terus habis itu saya share, kasih ke teman saya gitu. Jadinya kan kayak, jadi seperti dari mulut ke mulut, tapi hanya dengan berdasarkan sama si content writing itu, sama si artikel itu. Gitu. Lalu yang ketiga adalah jembatan untuk mempromosikan brand melalui emotional driver. Menurut banyak orang, emotional driver itu sangat penting ketika kita mau menjual barang dalam jangka panjang.
Jadi orang punya keterikatan emosi, consumer punya keterikatan emosi dengan brand tersebut. Caranya, kenapa content writing bisa menjadi jembatan? Karena kan dengan tulisan-tulisan kita menarasikan produk kita, terus produk tersebut, terus abis itu kita membentuk opini mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak, oh iya nih, ini emang produk yang cocok untuk saya emang butuh gitu. Jadi kita menyentil itu dia, menyentil sanubari pembaca. Next. Oke, sekarang kita masuk di tipe-tipe content writing. Ini tuh ada banyak karena konten tuh tidak bisa kata konten itu tidak bisa disajikan dijelaskan hanya dalam satu kata gitu. Konten tuh ada banyak banget. Salah satunya adalah artikel atau blog post. Artikel atau blog post itu adalah jenis content writing yang paling utama. Dan dalam digital marketing ya, di mana jenis penulisan ini ditayangkan di website untuk membantu menyebarkan informasi serta menaikkan peringkat kepopuleran sebuah website. Mungkin di sini ada yang udah pernah dengar tentang search engine optimization atau SEO. Nah, SEO itu berasal dari artikel atau blog post. Jadi ketika makin banyak artikel atau blog post yang kita publish, kita tayangkan, itu akan menaikkan peringkat website ketika orang Google atau pakai search engine untuk nyari tentang produk itu gitu. Itu akan akan yang muncul pertama-pertama gitu. Sedangkan itu kan yang dicari ketika orang mau cari lipstick, the best lipstick di Indonesia. Nah, langsung keluar deh tuh produk itu gitu, brand itu gitu. Disitulah kenapa artikel atau blog post dibutuhkan, jadi tipe content writing yang sebenarnya paling penting gitu. Lalu ada social media caption. Social media caption tuh sekarang tuh sebenarnya dia jadi media yang paling populer ya, karena platform yang paling populer karena instan dan digemari. Mungkin banyak yang merasa sekarang kan kayak jarang, mungkin agak berkurang orang yang ke website, baca di website. Mereka lebih pilih untuk baca di sosial media. Jadi while they're on Instagram, terus mereka kayak scroll gitu, terus habis itu kayak, wah ada berita nih, ya udah mereka baca di situ. Nah, tapi menurut saya pribadi itu social media caption tuh tricky banget. Karena dia space-nya pendek kan. Jadi kayak bagaimana caranya kita bisa memasukkan narasi itu dan konten-konten tulisan kita, poin-poin penting ke dalam post sosial media itu makanya menurut saya agak tricky gitu. Makanya kadang social media caption itu kadang suka sama juga dengan copywriting karena kadang juga sesuatu yang pendek dan straightforward juga kadang itu juga lebih lebih berguna untuk sosial media. Next. Press release. Press release tuh dokumen yang disebarkan ke media untuk menginformasikan sesuatu dan membantu penulis dan jurnalis dalam menulis sebuah artikel. Jadi istilahnya kalau press release tuh kita seperti ngasih barang mentah ke penulis lainnya. Penulis lainnya ini mereka akan mengolah tulisan mereka berdasarkan press release yang kita kirim. Itu sama juga, kita juga tetap mempromosikan gitu. Cuman kalau istilahnya kalau press release tuh kita sebar, kayak kita menyebarkan menyebarkan bait untuk diambil sama jurnalis, bisa content writer lain ya. Lalu biasanya kalau call to action-nya press release itu adalah either mereka akan minta informasi lebih banyak, lalu bisa minta tester atau minta interview dengan orang yang salah satu misalkan founder-nya atau direkturnya gitu untuk keperluan artikel mereka. Lalu ada email. Email atau newsletter sebuah platform promosi yang dikirimkan langsung ke inbox pembaca. Newsletter itu sebenarnya agak sama seperti sosial media. Jadi kita menulis sesuatu yang pendek dengan aksi lanjutan atau call to action-nya dibawa ke website atau ke platform lain gitu. Jadi misalkan balik lagi, misalkan jualan lipstick gitu. Oh ini ada promo terbaru, lipstick warna merah keluaran terbaru. Terus abis itu kita cuma tulis, lalu abis itu nanti beli di Shopee atau Tokopedia gitu. Makanya juga email atau newsletter juga sebenarnya juga sama kayak sosial media, agak crossing sama copywriting. Oke, next. Technical atau long form. Ini bagian penjelasan atau pengetahuan tentang suatu produk
atau website yang akan membantu pembaca atau konsumer dalam mengenal produk tersebut. Ini tuh biasa gini, kalau kalian misalkan ke suatu website, terus abis itu kalian pengen tahu ini sebenarnya apa sih produk ini gitu. Nah, itu biasanya ada section about. Nah, itulah namanya technical atau long form. Terus abis itu ada section kayak how to buy the product. Nah, itu juga long form. Jadi jenis penulisan long form ini biasanya lebih kepada informasi. Jadi benar-benar informasi kayak begini cara belinya, technical lah. Itu makanya technical atau long form. Dan others. Sebenarnya masih banyak lagi jenis content writing lainnya. Jadi seperti script video, podcast, penulisan proposal, dan laporan perusahaan gitu. Cuman yang membedakan penulisan proposal dan laporan perusahaan dan lain-lainnya adalah karena dalam content writing itu balik lagi tujuan utamanya adalah marketing dan promosi gitu. Biasanya di suatu perusahaan penulisan proposal dan laporan perusahaan internal, jadi untuk laporan pribadi perusahaan gitu, itu beda sama orang yang nulis untuk proposal dan laporan perusahaan yang disebarkan ke masyarakat luas. Karena kita pengen dalam ketika pembaca menulis proposal atau laporan itu mereka jadi kayak oh iya pengen kolaborasi nih, pengen memberikan dana atau lain-lain gitu. Next. Oke, what can you do with content writing? Sebenarnya banyak ya orang yang kayak aduh kalau jadi penulis tuh karirnya apaan gitu, jadi penulis buku, penulis novel gitu. Kayaknya kalau jadi penulis novel panjang, jadi penulis puisi kurang romantis gitu. Tapi sebenarnya dengan content writing tuh banyak banget karir yang bisa kita lakukan. Yang pertama tuh adalah menjadi blogger. Oke, sekarang lebih sebenarnya influencer dan blogger tuh sama, kurang lebih sama. Influencer itu mereka sekarang kan banyak kan di sosial media ya, di Instagram tuh, tapi dulunya banyak influencer yang sekarang dulunya adalah seorang blogger. Mungkin di sini ada yang tahu namanya Eats and Treats, Eats and Treats. Dia itu sekarang terkenal sebagai influencer foodie ya, makanan gitu. Tapi beberapa tahun lalu dia mulai dengan ngeblog. Kenapa ngeblog kenapa blogging? Karena blogging tuh satu itu dia space-nya lebih banyak untuk dia menceritakan tentang makanan yang dia makan, tentang menunya apa aja, servisnya seperti apa, interior, terus vibe-nya tuh seperti apa gitu. Nah, biasanya tuh nanti masuk nih endorse-an gitu kayak mau dong ditulis tentang restoran saya di blognya kamu gitu. Nah, di situ deh biasanya ada deal-nya untuk kolaborasi atau partnership gitu. Lalu yang kedua di media. Banyak orang yang menyangka kalau untuk kerja di media, ini media maksudnya adalah koran dan majalah, TV, dan lain-lainnya. Banyak yang menyangka bahwa harus menjadi jurnalis untuk kerja di media gitu. Tapi enggak, karena di bagian editorial itu kita juga butuh penulis konten advertorial, namanya advertorial. Biasanya kan kalau di media gitu koran, majalah lah gitu kan banyak iklan ya. Iklan yang misalkan cuma flyer kayak misalkan Aqua gitu, produk Aqua terus kayak Aqua foto doang gitu. Nah, selain itu banyak juga brand yang mau punya advertorial. Jadi di advertorial kita akan menceritakan kenapa sih Aqua itu harus dibeli, karena Aqua itu diambil dari sumber mata air pilihan di Jawa Barat yang penduduknya begini. Jadi kayak lebih banyak penjelasannya. Jadi orang merasa lebih kayak oh begitulah kenapa Aqua berbeda gitu. Biasanya di iklan yang one page advertisement itu biasanya itu tugas copywriting. Advertorial itu content writer. Lalu ketiga ada freelance. Kita jadi freelance writer. Freelance writer jadinya kita menulis segala macam. Karena yang penting, jadi kita akan mencari terus project demi project, terus abis itu kita akan bisa nulis blog artikel, sosial media, apa aja deh pokoknya ini kerjaan yang masuk, yang penting berhubungan dengan penulisan content writing. Susahnya, pengalaman saya sebagai freelance writer itu adalah harus bisa cepat switching otak kita saat menulis gitu, karena bisa aja minggu ini saya nulis tentang kecap bangau, and then minggu depan saya nulis tentang rokok gitu misalkan, atau misalkan tentang parfum, which is itu kan beda banget gitu. Tapi gimana caranya biar saya bisa menghasilkan tulisan yang berbeda meskipun saya harus kayak gonta-ganti riset kan jatuhnya gitu. Lalu ada agency.
agency ini sama freelance, cuman bedanya kalau freelance kita benar-benar tidak terikat sama siapa-siapa, terus abis itu kita harus bekerja bergerilya untuk mendapatkan project. Sedangkan kalau agency kita hanya tinggal tunggu brief dari klien gitu, dari agensinya kayak, oh kamu hari ini minggu ini kamu ini ya kerjain tulisan kecap bangau, minggu depan kamu kerjain tulisan tentang parfum gitu. Nah, sama susahnya sama freelance karena itu dia kan yang ditulis bisa banyak dan beda-beda gitu. Tapi mungkin dalam tanda kutip enaknya adalah ya udah kita udah terikat, kita tidak usah bergerilya untuk mencari project lagi. Lalu ada social media ini sebenarnya bisa mungkin yang pernah dengar kayak sekarang disebutnya social media content creator, terus social media manager, social media officer gitu. Jadi tugas mereka adalah untuk menulis caption untuk social media. Jadi mereka cuma fokus di satu platform yaitu social media. Lalu yang keenam ada corporate. Kalau saya pribadi paling suka kerja untuk corporate karena apa ya, jadi kita istilahnya kita cuma perlu mengenal satu brand ini aja gitu. Kita hanya perlu melakukan riset satu brand. Jadi istilah informasi tentang satu brand ini udah ngelotok di otak kita. Jadi kita bisa menulis dengan lancar, kita udah bisa benar-benar mengenal audiens, pembacanya siapa, apa aja yang mau dijual gitu. Intinya tuh gitu. Jadi enaknya tuh di corporate tuh kayak gitu. Mungkin gak enaknya adalah kayak ya seperti kerja di perusahaan ya, jadi harus kayak 9 to 5 kerja lalu terikat dan lain-lain gitu. Nah, ada polling lagi nih. Dari penjelasan saya tadi, dari 6 kategori, 6 jenis karir ini, mana sih menurut kalian tuh yang paling seru gitu, yang kalian pengenin jadi apa, kerja di mana nih gitu. Mungkin operator bisa dikasih pollingnya. Nah, mana nih yang kalian pengen nih? Blogger, staff advertorial, freelance writer, agency writer, social media content creator, atau corporate writer. Ada lagi. Oke, ada lagi yang mau ngisi, mau ikutan pollingnya? Oke, udah boleh ditutup pollingnya, operator? Oke, wah paling banyak ini ya, pengen jadi social media content creator ya. Nggak ada yang mau jadi agency writer ya sih, banyak cerita buruk tentang orang-orang yang kerja di agency, which is ya tergantung agensinya ya. Cuman yang ngisi staff advertorial cuma satu ya. Well, ya, saya kan dulu juga pernah kerja di majalah ya. And the best time I had tuh waktu kerja di majalah. Karena sebagai penulis, sebagai staff advertorial, kita tuh sering banget dapat barang gratisan, diundang sama kayak blogger atau influencer gitu, diundang ke pembukaan opening restoran atau hotel, dibawa jalan-jalan ke luar negeri untuk ada pembukaan hotel atau misalkan restoran gitu. Kita sering banget diundang tuh kalau di majalah. Bedanya sama influencer adalah kan influencer juga diundang ya sering. Cuman kalau influencer tuh kita harus bekerja keras sendiri gitu loh dari awal kayak membangun follower, engagement dan lain-lain. Kalau kita kerja di majalah atau koran itu udah jadi kayak siapa sih yang nggak tahu Kompas, pasti pengen ini Kompas, udah yakin kalau misalkan diterbitin di Kompas tuh udah pasti bakal banyak yang baca gitu. Jadi sebenarnya tapi lucu ya, jadi banyak yang pengen kerja di sosial media juga gitu. Lucu seru. Oke, next. Oke, kita mulai di keys to content writing. Jadi itu ya, formula-formulanya akan saya jelasin di sini. Next, ya. Jadi dalam dunia kepenulisan tuh ada namanya AIDA formula. Itu adalah suatu formula penulisan yang paling banyak dipakai sama orang.
AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, sama action. Saya jelasin satu-satu ya, dari 4 ini. Yang pertama itu adalah attention. Jadi gimana kita harus mendapatkan atensi atau perhatian dari pembaca. Nah ini tuh biasanya dimulai dari judul atau kalimat pembuka yang unik, stand out, dan tanpa basa-basi gitu. Jadi kan gini, ada banyak banget artikel tentang air mineral. Terus abis itu gimana caranya biar artikel kita yang tentang air mineral ini banyak dibaca sama orang gitu. Orang tetap mau buka, tetap mau baca. Nah, itu makanya kita harus menulis sebuah judul yang menarik, opening line yang menarik, terus abis itu berbeda gitu. Cuman dari attention ini banyak hadir yang namanya clickbait. Mungkin kalian udah sering dengar ya clickbait gitu. Jadi karena ya itu dia untuk pasti kan orang ngeklik untuk baca sesuatu tuh dimulai dari title-nya kan. Jadi ketika title aja sudah kayak menggugah perhatian, pasti tuh orang akan paling nggak klik deh. Nah, klik itu kan paling nggak udah naikin website page yang mana itu juga berguna untuk marketing. Lalu ada interest, buat pembaca tertarik untuk membaca sampai selesai dengan memaparkan kegunaan, keuntungan, dan apa yang membuat sebuah produk itu unik. Nah itu dia, orang kan kita nggak butuh cuman kayak orang ngeklik doang terus habis itu keluar lagi, close lagi, itu kayak ya sayang dong gitu kan. Jadi kita juga butuh gimana biar pembaca nih mau baca dari awal sampai akhir gitu. Nah disitulah kita harus disitulah teknik emotional driver itu mulai kita gunakan gitu. Jadi kita harus memaparkan kegunaan, keuntungan, misalkan obat jerawat nih. Apa sih kegunaannya obat jerawat ini, keuntungannya apa, terus kenapa kita harus beli obat jerawat ini dibanding obat jerawat lainnya gitu. Lalu ada desire, yakinkan pembaca bahwa produk tersebut berguna atau sesuai dengan apa yang mereka cari dan inginkan. Jadi ketika orang baca tuh, mereka baca nih, udah klik, udah baca, terus abis itu mereka jadi punya desire untuk wah ini nih produk yang harus gue beli gitu. Jadi misalkan kalau obat jerawat gitu, kita misalkan gitu ya, kita bilang wah ini kalau misalkan obat jerawat ini kamu bakal kinclong sebagai seperti K-pop star gitu misalkan, kan jadi orang kayak wah iya nih pengen nih kulitnya sekinclong itu gitu. Jadi kan desire gitu, keinginan untuk punya kulit sekinclong itu dari membaca konten yang membawa kita selanjutnya ke action. Jadi setelah mereka baca ini mereka udah punya desire untuk beli, terus mereka harus ngapain? Nah, itu yang penting, kita harus punya call to action di akhir di akhir artikel atau di akhir tulisan itu. Jadi kayak udah pengen beli nih obat jerawatnya, terus gue harus kemana gitu. Di situ dijelasin kayak oke, bisa beli melalui link Shopee atau Tokopedia yang ada di bio kami. Atau misalkan kayak dapatkan dengan cara mendaftar ke mana-mana gitu misalkan gitu. Jadi ada action-nya gitu, mau dibawa apa yang harus dilakukan sama pembaca. Sebenarnya AIDA kita sering di antara teman-teman penulis kita sering bercanda bahwa AIDA formula tuh sama dengan teknik hipnotis ya. Jadi kayak gimana caranya bahwa pertama kita harus mendapatkan atensi dari pembaca, lalu membangun ketertarikan, lalu mendapatkan keinginan, desire dari pembaca, hingga pembaca melakukan sesuatu untuk membeli produk kita gitu. Itu jadinya kan kayak benar-benar kayak diatur gitu flow-nya dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Mudah-mudahan ngerti ya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak tahu belum jelas bisa ditanyain di chat box atau di akhir nanti. Oke, next. Effective writing. Ini adalah cara untuk bisa kita menulis dengan efektif dan dengan baik ya, dengan baik gitu. Oke. Yang pertama itu adalah kita harus mulai dengan understand the project itself. Harus kenali project penulisannya tuh kayak apa sih. Oke, air mineral, mereknya apa? Aqua. Kenapa Aqua? Terus kita tanya sama klien, apa aja sih sebenarnya yang dimau oleh mereka gitu. Nah, lalu berdasarkan itu kan jadi tahu nih apa aja yang harus di-riset nih. Nah, setelah di-riset, kita jadi bisa nih menarasikan storytelling, menceritakan brand atau produk sesuai dengan project itu gitu. Saat riset, kita jadi bisa menemukan angle yang tepat untuk penulisan ini. Angle itu sebenarnya agak terbagi dua ya, bisa kayak dari point of view. Jadi misalkan kalau blogger, social media influencer, mereka saat menulis konten, mereka banyak menggunakan angle POV orang pertama, aku. Jadi mereka kayak saya sudah mencoba produk ini dan saya merekomendasikan karena begini.
Tapi biasanya kalau misalkan apa ya, agency kalau misalkan selain influencer dan blogger tuh biasanya POV-nya orang kedua atau ketiga. Jadi menceritakan, menarasikan cerita ini. Tapi angle tuh juga misalkan juga bisa dibilang ada ini lainnya ya, ada apa lainnya, bentuk lainnya yaitu dari bentuk apa ya, gimana kita mau menarasikan penulisan itu gitu. Jadi misalkan gini, jualan lipstik, ada produk lipstik. Kita pakai angle pandemi gitu. Saat pandemi orang pakai masker. Terus kenapa lipstik ini berbeda sama lipstik lain? Karena lipstik ini tuh tidak apa sih ketika kita pakai masker tidak nempel di masker, terus tidak belepetan gitu. Jadi angle yang kita pakai adalah struggle saat kita pakai lipstik saat pandemi. Itu namanya. Kita harus menemukan angle itu. Lalu connect with reader. Menulis seperti bercakap dengan pembaca. Ini juga kenapa influencer tuh apa ya, kayak banyak digemari saat ini karena kayak kita tuh bisa ngomong kayak seperti influencer tuh saat mereka menuliskan caption sosial media atau artikel atau apa, mereka tuh seperti bercakap langsung sama pembaca dan kita jadi seperti ada apa ya, ada namanya ikatan gitu loh. Jadi kayak misalkan influencer siapa ya, misalkan zaman sekarang tuh misalkan namanya Aski Febrianti gitu misalkan. Terus abis itu, wah Aski Febrianti merekomendasikan jilbab ini loh, karena jilbab ini tidak licin dan lain-lain gitu. Jadi kayak langsung gitu, langsung kayak ngobrol langsung dengan pembaca. Lalu yang ketiga ada create the goals, tentukan goal yang ingin dicapai. Karena ini berdasarkan riset ya, dan ngobrol dengan baik sama klien. Karena tidak semua content writing, meskipun mereka tujuannya promosi atau marketing, tidak semuanya itu ingin untuk menaikkan sales atau penjualan. Ada yang ingin menyebarkan awareness. Misalkan kayak air mineral Aqua. Siapa sih orang yang nggak beli air mineral Aqua sekarang? Semua orang tuh pasti beli, kita itu udah dikenal dari bertahun-tahun lalu gitu. Jadi kayak untuk sales pasti Aqua udah nggak akan tergantikan misalkan. Tapi dari apa namanya, Aqua ingin menyebarkan awareness bahwa Aqua tuh adalah produk yang ramah lingkungan karena diambil dari mata air di mana yang mempekerjakan masyarakat sekitar, lalu dari plastik yang bisa didaur ulang gitu. Nah, ini yang ingin Aqua sebarkan informasi ini. Aqua sebagai brand air mineral yang ramah lingkungan gitu. Jadi kita harus tahu dengan jelas goal-nya itu. Gitu. Next. Oke, dari tadi kan saya banyak bicara tentang get to know your readers. Karena dengan kita tahu get to know kita bisa tahu pembaca kita siapa, kita juga jadi bisa membuat narasi yang pas untuk mereka gitu kan. Itu bisa dimulai dilakukan dengan research, lakukan riset mengenai project sedetail mungkin. Sama yang kayak udah saya bilang sebelumnya, bahwa bisa dilakukan dengan tanya-tanya sama kliennya gitu. Lalu ada sampel, baca tulisan-tulisan sebelumnya bila sudah ada. Jadi tanya nih, minta nih contohnya seperti apa sih yang udah ada gitu. Apa yang kenapa tulisan sebelumnya tuh tidak efektif. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan intinya. Lalu be the reader, tempatkan dirimu sebagai pembaca dan pengguna produk. Sekali lagi, kenapa influencer sama blogger tuh jadi kayak ini promosi yang paling banyak dicari saat ini, karena itu dia, mereka biasanya udah tes dulu kan, udah coba dulu nih produknya, misalkan lipstick, skincare misalkan, setelah saya mencoba selama 3 bulan ternyata hasilnya gini gitu. Karena mereka adalah pengguna produk itu. Kalau kita misalkan kita dikasih kita sebagai penulis ya, kita bukan influencer atau blogger gitu, yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya kita pikir aja gitu loh, kita tempatkan diri kita sebagai pembaca untuk kita bisa mau membeli produk ini, apa sih sebenarnya yang kita pengenin, apa sih sebenarnya yang paling kualitas apa yang paling menarik buat saya sebagai pengguna produk ini gitu. Sebagai pembaca tuh apa gitu. Jadi kayak tempatkan dirimu sebagai pembaca dan pengguna. Lalu insights. Insights ini adalah melihat data yang tersedia mengenai audiens. Insights itu bisa dilihat dari Instagram Insights, dari Facebook Insights, dan banyak ya aplikasi-aplikasi lainnya, tools lainnya untuk bisa ngelihat data gitu. Kenapa data insight ini juga penting? Karena dia adalah
data konkret gitu, data konkret dan benar-benar pasti tentang audiens. Ada, jadi misalkan tuh ya kalau di Instagram Insight deh, misalkan kan ada gender, laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, lokasinya berapa. Nah, kalau kita pakai itu kan kita jadi tahu nih dengan jelas, oh produk ini ternyata yang follow tuh banyak kan cewek, berarti pembelinya banyak cewek, usia segini, tinggalnya di Jakarta misalkan. Jadi ketika kita menulis, kita bisa menulis menyesuaikan bahwa dengan audiens ini yang ada di kepala kita gitu. Misalkan gini deh, misalkan kita dapat tulisan, oh kita menulis tentang otomotif. Terus kita mungkin kita yang pertama kita kayak, oh ini tuh pasti laki-laki deh kalau udah otomotif. Padahal belum tentu kan, bisa aja perempuan juga suka gitu gonta-ganti pelek, modifikasi mobil gitu. Setelah kita lihat insights data ini kita jadi tahu, oh ternyata 40% tuh ada 40% audiens tuh malah perempuan, dan mana itu adalah kayak jumlah yang cukup banyak untuk di 40-60 tuh jumlah yang cukup banyak gitu. Jadi kita bisa membuat artikel yang tidak maskulin banget gitu loh. Kita bisa memasukkan unsur-unsur feminin ke dalam tulisan itu sehingga berharap pembaca perempuan bisa lebih relate sama artikel tersebut gitu. Kenapa? Makanya insights itu penting banget sebagai data konkret untuk mengetahui pembaca kita. Next. Oke, sekarang saya kasih lihat ya, kan saya udah ngejelasin nih banyak tentang content writing. Saya kasih lihat contoh-contoh penulisan konten. Oke, next. Oke, yang pertama ini adalah blog. Ini waktu itu saya tulis untuk Ubud Food Festival. Nah, di sini kalau nanti kalian bisa baca, jadi saya seperti ngobrol dengan pembaca kan. Ya, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia pastinya selalu yang paling up to date dalam segala hal, mulai dari fashion, gaya hidup, bisnis, sampai kuliner. Sadar nggak kalau tren terkini selalu dimulai dari Jakarta? Saya ngobrol tuh, terus habis itu saya masuk-masukin tuh restoran-restoran di Jakarta, saking banyaknya susah dihitung, dan lain-lain. Saya menceritakan tentang situasi lifestyle di Jakarta. Terus habis itu tahu nggak bahwa Ubud Food Festival akan membawa chef-chef ini ke Ubud gitu. Lalu ada Adrian Ishak, ada Kim Pangestu. Oke. Lalu saya tuliskan, Adrian Ishak pernah dengar atau baca artikel mengenai Namas Dining, restoran eksklusif di Jakarta Selatan yang menghidangkan deretan menu molekular gastronomi. Jadi ini saya ceritain tentang Adrian Ishak dan lain-lain gitu. Terdengar aneh ya kalau misalkan memasak makanan aneh dengan caranya molekular gastronomi ini gitu. Terus abis itu saya masukin deh CTA tuh, call to action. Klik di sini untuk beli tiket Kitchen Stage, Sonic Seasoning with Adrian Ishak gitu. Di sini saya melakukan agak hard sell ya. Saya melakukan hard sell bahwa kayak ketika kalian udah tahu betapa uniknya Adrian Ishak, nih beli tiketnya nih di sini gitu. Next. Oke, ini artikel atau berita. Mungkin kalau kalian bisa lihat di sini jenis penulisannya lebih serius. Satu, karena ini Ubud Writers and Leaders Festival. Jadi pembacanya itu adalah orang-orang yang suka dengan jurnalisme, dengan sastra, dengan seni gitu. Dan di sini saya memberikan pengumuman atau berita bahwa kita ada program yang namanya Penulis Emerging Indonesia 2019. Jadi saya banyak menuliskan tentang statistik, nomor angka-angka, terus habis itu intinya laporan lah gitu. Tapi kenapa ini bukan sekedar berita? Karena di sini kalau kalian bisa lihat di akhir tulisan itu ada tulisan bahwa terus ikuti sosial media dan website URF untuk mengetahui informasi terbaru mengenai hasil seleksi penulis Emerging Indonesia 2019. Ini call to action-nya, karena di tulisan ini saya mengencourage pembaca untuk ikuti sosial media dan website URF gitu. Di situ call to action-nya. Tapi selain bedanya sama blog adalah yaitu dia ini artikel tuh kayak lebih informasi dan pengumuman gitu. Next. Oke, ini adalah long form. Long form tuh seperti yang kalian bisa lihat. Jadi soal sering ditanya tuh kalau bahasa Inggrisnya namanya FAQ, frequently asked question.
Jadi seperti kalian lihat, tulisannya tuh tanpa basa-basi, tanpa babi bu gitu loh, benar-benar menyajikan informasi yang dibutuhkan. Jadi kayak kapan festival digelar? 8 sampai 17 Oktober 2021. Terus abis itu bagaimana saya bisa mengakses program digital? Main program begini gini gini gini, workshops begini gini gini gini, special events begini gini gini, program lainnya begini gini gini gitu. Nah, yang bisa kalian lihat di sini adalah saya tetap memasukkan call to action ke dalam long form. Jadi saya menggunakan kayak setiap bentuk penulisan untuk mempromosikan si festival ini gitu. Jadi kayak program digital dapat diakses secara daring melalui townscript.com. Ini kan kayak ada hyperlink ya, jadi orang bisa klik. Lalu di sini juga yang orange nih bisa dilihat untuk mendaftarkan diri pada laman workshop. Jadi kayak ini kalau daftar tuh langsung di laman workshop ini gitu. Terus habis itu untuk daftar special event bisa dicek di sini. Jadi kayak orang tuh kita tetap kayak prompting orang kayak mendorong orang untuk membeli tiket ke festival ini meskipun melalui long form, meskipun dengan kata-kata yang lebih teknikal dan tanpa basa-basi gitu, hanya menyajikan informasi yang dibutuhkan. Oke, next. Oke, ini advertorial seperti yang udah saya jelasin tadi. Ini dia dipublish di Kompas, tapi Kompas Kelas ya namanya. Jadi bagian Kompas Kelas ini adalah khusus untuk marketing, untuk iklan-iklan gitu. Jadi pada waktu itu saya nulis untuk Ubud Writers Festival juga. Ubud Writers Festival juga ada iklannya gitu yang cuma 1 lembar, Ubud Writers Festival tanggal segini sampai tanggal segini, penulis yang hadir gini gini gini. Itu tetap ada. Tapi kita juga ada advertorial di mana saya bisa menulis lebih banyak tentang Ubud Writers Festival. Kayak apa sih Ubud Writers Festival itu? Kenapa Ubud Writers Festival itu beda sama festival-festival lainnya. Terus penulis siapa aja yang datang, kenapa penulis-penulis ini kok keren-keren gitu. Terus habis itu apa aja sih acaranya gitu selain mendengarkan tentang penulis-penulis ini berbicara atau workshop atau apa. Jadi banyak banget nih space untuk saya mempromosikan Ubud Writers Festival. Nah, ketika pembaca baca advertorial Ubud Writers Festival ini mereka jadi tahu lebih banyak informasi, terus jadi mereka kayak, oh ternyata Ubud Writers Festival tuh sebanyak ini acaranya, dan di Ubud yang sebagus itu tempatnya gitu, aduh jadi pengen datang nih gitu. Jadi kayak gitu, advertorial itu adalah sebuah medium untuk melakukan hal itu selain iklan pada umumnya. Oke. Kalau sebenarnya advertorial itu iklan juga, cuman itu dia kita bermain dengan pembaca, bermain dengan mengetuk sanubari pembaca melalui tulisan-tulisan ini. Gitu. Next. Kayak ini ada sosial media. Nah, sebenarnya ini kalau saya mau bilang ini sebenarnya lebih jatuhnya ke copywriting. Jadi sebenarnya lebih jatuh ke copywriting sih ini. Cuman di sini saya tetap menyisipkan informasi dan prompt untuk berbicara dengan pembaca. Jadi tulisannya adalah Sunday is the day to do some experiment in the kitchen. A sprinkle of East Valley cashews granola makes pretty much everything taste better. What's in your breakfast bowl? Kata akhir saya itu closingnya What's in your breakfast bowl tuh cukup bait yang cukup kemakan nih sama pembacanya. Jadi kayak mereka ngetek temennya gini cara makannya atau kayak siapa nih ini ginian jajanan sehat gitu. Dan saya memberikan informasi bahwa kalau kita kasih taburan East Valley cashew granola di atas sarapanmu tuh bikin rasanya lebih enak loh gitu. Jadi meskipun cuma pendek, tapi dia tetap jatuhnya ke konten karena di situ saya memberikan informasi dan ada goal akhirnya yaitu untuk berbincang dalam tanda kutip dengan pembaca. Next. Oke, ini yang lebih panjang ya. Jadi kalau ini adalah contoh penulisan caption sosial media menggunakan AIDA formula dengan word count yang sangat sedikit. Dan jujur kalau saya, karena susah ya untuk menggunakan AIDA, menurut saya pribadi nih, mungkin kalau ada penulis yang jago-jago tuh pasti nggak akan merasa susah. Cuman kalau saya pribadi merasa it's hard to use AIDA formula di dalam space yang kecil. Kenapa ini adalah AIDA formula? Jadi kalian bisa lihat. We are excited to launch our newest Ubud Food Festival Ceramic Set. Nah, kenapa itu adalah attention?
Karena kita langsung bilang bahwa kayak, kita ngeluncurin, Ubud Food Festival ngeluncurin ceramic set loh, gitu. Attention, handmade by Ubud's beloved Arta Derau Ceramic Studio and beautifully illustrated based on Mariska Soekarna illustration. Ini kita udah mulai ngambil ngambil interest-nya dari pembaca dengan kita bilang bahwa ceramic set ini itu bukan sembarangan piring dan gelas, ini tuh didesain, dibuat secara handmade oleh Arta Derau dan ilustrasinya tuh khusus dari ilustrator terkenal khusus untuk Ubud Food Festival gitu. Jadi interest-nya tuh kayak, oh wow ini berbeda ya gitu. Dan lalu terakhirnya saya bilang, by purchasing this set, you are supporting the sustainability of Ubud Writers and Readers Festival, Ubud Food Festival, and our foundation. Di sini saya bermain dengan emotional driver, saya menyentuh desire dengan menggunakan emotional driver. Jadi saya bilang, kalau kalian beli piring dan gelas ini, kalian tuh membantu festival-festival ini gitu. Jadi kalian beli piring dan gelas bukan cuma sekedar belanja, tapi juga ada benefit-nya untuk sesuatu yang lebih besar gitu, untuk si festival-festival ini, dan mereka jadi bagian dari festival gitu. Lalu terakhir action, CTA ya, call to action-nya, head over to our Tokopedia or Shopee shop via link in bio to place your order or email dan lain-lain gitu. Nah di sini deh, jadi kan orang udah dapat attention, interest and desire, lalu abis itu action-nya adalah dengan head over to Tokopedia gitu. Jangan mengharapkan dalam setiap penulisan kita bisa menggunakan AIDA formula itu, karena benar-benar itu tergantung dari brief-nya juga, dari klien, produknya mau seperti apa, brand-nya mau seperti apa. Jadi juga emang AIDA formula is the formula yang paling baik gitu ya, salah satu yang paling baik dan paling bagus gitu. Tapi juga tidak semua brand atau produk akan terus memaksa. Jadi jangan sedih juga kalau ternyata kita tidak bisa menerjemahkan AIDA formula di dalam tulisan kita gitu, karena jujur tergantung space, tergantung brief gitu. Ini saya kasih contoh, ini cuman beberapa lah contoh tulisan saya yang bisa menggunakan AIDA formula di space yang sekecil ini. Kalau misalkan space-nya panjang, blog atau artikel atau advertorial itu sangat mudah. Tapi sosial media, insya Allah. Gitu. Next. Oke, ini sama dengan long form, tapi nggak long banget. Dan dia juga, jadi long form, kalau tadi kan long form yang saya kasih lihat contoh sebelumnya itu long form yang benar-benar technical. Ini long form yang sebenarnya bukan long form juga ya, ini sebenarnya website. Jadi tentang, penjelasan ini adalah waktu itu saya menulis untuk konten website Odyssey Education ini. Dan ini adalah page tentang about. Jadi di sini saya tulis, ini juga ada copywriting-nya sih sebenarnya. Jadi kayak copywriting-nya adalah yang di sebelah kiri, Odyssey Education adalah konsultan manajemen pendidikan yang memberikan solusi terbaik untuk berbagai tantangan di dunia pendidikan Indonesia. Kalau misalkan ini pure copywriting, saya cuma akan menggunakan kata-kata memberikan solusi terbaik untuk berbagai tantangan di dunia pendidikan Indonesia. Tapi karena ini juga ada penjelasan tentang apa itu Odyssey Education, jadi saya tambahin tuh depannya untuk memberikan konteks. Lalu di sebelah kanan ada lanjutannya, dengan pengalaman selama 30 tahun di dunia pendidikan Indonesia, kami mengerti jelas setiap tantangan yang dihadapi oleh para pelaku pendidikan. Setiap pelayanan kami dihadirkan untuk memajukan pendidikan Indonesia, membantu mengembangkan sekolah, pemberdayaan guru, dan memberikan pendidikan terbaik bagi para murid. Oke, di sini karena dia cuma penjelasan kan, sama seperti long form, jadi ini emang tidak ada, itu tadi saya bilang tergantung brief dari klien. Dia tidak ingin ada call to action-nya apa-apa. Mereka cuma pengen memberikan informasi. Tapi di sini saya tetap menyentuh desire dengan bilang bahwa ini adalah membantu mengembangkan sekolah, pemberdayaan guru, dan memberikan pendidikan terbaik bagi para murid. Karena orang tua mana yang nggak pengen punya anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik kan. Terus abis itu interest saya masukin juga di atas, dengan pengalaman selama 30 tahun di dunia pendidikan Indonesia, kami mengerti jelas setiap tantangan yang dihadapi oleh para pelaku pendidikan. Jadi di sini istilahnya Odyssey Education tuh punya kualitas yang berbeda dengan konsultan
pendidikan lainnya karena punya pengalaman 30 tahun di dunia pendidikan, jadi lebih mengerti jelas gitu. Ini emang kelihatannya kayak pendek ya, cuman jujur kalau saya makin pendek, makin dikit space-nya, makin pendek tuh sebenarnya lebih susah penulisannya. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang suatu produk, kita bisa mempromosikan suatu produk itu dan membuat orang untuk bergabung, membeli atau register hanya dalam space yang sangat kecil tuh susah sih. Kalau menurut saya gitu. Cuman ya beda-beda ya, itu dia mungkin karena kalau saya pribadi dalam menulis konten, fokus saya lebih banyak ke artikel dan blog. Oke, next. Nah, ini adalah benar-benar contoh copywriting dan content writing yang langsung bersamaan ya. Jadi kayak copywriting-nya itu adalah bergabunglah di The Sale. Jadilah guru terbaik di sekolah terbaik. Itu adalah copywriting. Lalu di bawahnya baru masuk ke konten. Kami mengerti untuk memajukan pendidikan di Indonesia harus dimulai dari para pendidiknya, maka The Sale hadir dan lain-lain. Lalu ada call to action-nya di bawah buat profil untuk Anda. Jadi mungkin kalau tadi ada yang bingung di awal, kok katanya copywriting pendek, content writing panjang, tapi sekarang content writing juga bisa pendek gitu. Sebenarnya itu dia, kalau copywriting itu kita menggunakan kata-kata yang benar-benar kayak we play with the words gitu. Kita benar-benar jadilah guru terbaik di sekolah terbaik. Jadi kayak merayu pembaca dengan kata-kata gombal gitu misalkan. Tapi kalau konten kita merayu pembaca dengan banyak informasi, memberikan informasi. Next. Oke, kita main polling lagi ya. Polling lagi nih, dari jenis-jenis penulisan yang tadi itu, menurut kalian mana nih yang paling seru, yang pengen kalian tulis tuh yang mana nih? Boleh mungkin operator pollingnya. Nah, bentuk penulisan yang paling menarik itu yang mana? Blog, artikel, advertorial, long form, social media caption, atau website content? Oke, silahkan ikutan. Oke, ada lagi. Oke, kita tutup di jam berapa? Ada lagi yang mau ikutan? Oke, udah boleh ditutup poll-nya. Oke, paling banyak social media caption sama website konten. Ya, sebenarnya ini berhubungan sama poll yang sebelumnya ya, tentang karir ya. Kecuali kalau misalkan kerja freelance, agency sama corporate tuh nulis semuanya deh tuh, ditulis tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 6 jenis tulisan kita tulis semuanya gitu. Belum lagi sosial media, belum lagi email dan newsletter. Cuman ya, wah hebat ya. Berarti mudah-mudahan yang banyak milih social media caption bisa. Kalau saya sih kayak, aduh social media caption gitu, space-nya pendek, terus harus benar-benar sesuatu yang punchy, tapi harus bisa meningkatkan apa maksudnya bisa sesuai goal, bisa sesuai call to action-nya gitu. Jadi kalau saya pribadi agak susah. Kalau saya pribadi nih, favorit saya itu blog atau artikel karena lebih banyak space untuk ngobrol sama pembaca. Oke, next ada tips and tricks. Ini tips and tricks-nya based on pengalaman saya dan teman-teman penulis lainnya. Bahkan dan ini bukan cuma terbatas sama penulis konten ya. Ini juga bisa untuk jurnalis, untuk penulis buku, novel, puisi dan lain-lainnya. Oke. Yang pertama itu adalah start writing small. Kalian bisa mulai menulis di mana aja, kapan aja, bisa di sosial media pribadi atau bahkan buku harian. Saya pribadi, saya mulai nulis itu waktu masih umur berapa, masih SD deh, nulis buku harian, dear diary ala-ala gitu kan. Itu tuh saya mulai belajar menulis.
Karena ketika kita mulai menulis itu sebenarnya adalah skill yang harus dilatih. Ketika orang udah lama nggak menulis, jadi agak kaku gitu loh ketika menggubah kata, terus abis itu mengaransemen kata tuh agak kaku gitu. Nah, dengan kita berlatih gitu, meskipun nggak ada kerjaan atau belum ada kerjaan menulis gitu, dengan kita nulis di sosial media atau bahkan di buku harian atau blog pribadi yang bla-bla-bla.blogspot.com atau WordPress, itu kita jadi kayak lebih luwes dalam merangkai kata. Jadi kita kayak, oh ternyata tuh kata-kata yang kayak gini tuh lebih enak didengar atau lebih masuk logika ketika kita membaca gitu. Oh kalau kata-kata ini tidak terdengar cheesy, kalau kata-kata yang ini terdengarnya sangat puitis. Jadi kita bisa dengan latihan, dengan latihan menulis tuh itu yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi sebenarnya meskipun belum ada kerjaan, belum ada keinginan atau mungkin belum ada project, kita tetap aja nulis, bisa nulis di sosial media gitu, misalkan kayak foto kucing terus habis itu instead of copy quotes dari internet tentang kucing, browsing deh tuh kan, cat quotes, best cat quotes gitu tuh, misalkan apa gitu. Itu kita cerita aja tentang si kucing kita itu gitu, misalkan kayak, Toothless, misalnya kucingnya nama Toothless nih, oh Toothless hari ini main-main sampai jauh, pulang-pulang bulunya jadi penuh lumpur, jadi akhirnya harus dimandiin, dasar kamu nakal Toothless gitu. Jadi kan kayak, jadi kita kayak bener-bener terlatih gitu loh otak dan jari kita ya untuk menulis gitu. Kalau saya pribadi, karena menurut saya itu dia kayak kata saya bahwa menulis itu adalah sebuah skill yang harus dilatih. Jadinya saya sendiri ketika saya baca tulisan saya beberapa tahun lalu ketika tahun 2011 saya menulis, terus awal menulis untuk kerjaan ya, terus abis itu sekarang saya baca, saya tuh ketawa gitu loh kayak, ya ampun kok tulisan kayak gini bisa pede banget sih dikasih ke orang untuk di-publish, untuk dibayar gitu. Cuman ya itu dia kan emang practice makes perfect. Oke, next. Read a lot. Perbanyak membaca untuk melatih style penulisan dan mengumpulkan kosakata. Ini mungkin kalau semua penulis akan bilang, writers read. Penulis itu pasti membaca dan harus membaca. Kenapa membaca itu penting untuk penulis? Karena dengan membaca kita jadi punya banyak referensi style penulisan. Oh, kalau content writer yang A nih kalau nulis kayak begini ya stylenya. Kalau influencer yang ini nulisnya stylenya kayak gini. Jadi kita punya referensi mana sih yang paling baik, yang paling cocok sama kita, cocok sama brandnya gitu. Terus kita juga jadi punya banyak kosakata gitu. Jadi kita nggak pakai kosakata yang itu aja. Jadi kayak nulis tentang makanan pakainya kata enak, terus lezat, terus jadi kita bisa tahu kata-kata lainnya gitu. Terus ketika saya bilang baca di sini saya bukan membaca terbatas sama satu jenis bacaan ya. Misalkan oh karena saya nulis blog jadi saya bacanya blog terus, enggak. Saya tetap baca novel, tetap baca biografi, fiction, non-fiction, terus semua jenis bacaan tuh dibaca. Bahkan kayak caption sosial media itu juga harus dibaca. Begitu kalau kita tahu, kita baca caption sosial media gitu, kita jadi tahu nih, oh kalau influencer kayak tadi yang saya bilang, influencer ini style-nya kayak begini, influencer yang itu style-nya kayak begitu. Jadi itu dia referensi style penulisan dan kosakata. Kenapa membaca itu sangat penting. Jadi ketika tidak menulis, membaca. Oke, yang ketiga itu adalah reread dan revise. Baca ulang setiap hasil tulisan dan perhatikan setiap kata, tanda baca, dan style penulisan. Semua penulis, setiap habis mereka menulis, itu nggak langsung di save and send. Pasti itu dibaca ulang. Karena ketika kita membaca, itu kita jadi merevisi kan. Jadi kayak, oh ternyata nih kata-kata enak kurang tepat nih, ganti kata lezat aja deh, kayaknya lebih menarik gitu. Karena saya udah menggunakan kata enak di atas, masa saya gunakan 2 kali dalam satu paragraf. Terus misalkan typo tuh udah pasti. Orang yang nulis nggak ada typo tuh udah Tuhan kali, kayak hebat tuh orang, sumpah. Jadi kayak typo, jadi kalau ketika nulis tuh ada typo, jangan sedih, karena itu suatu hal yang sangat wajar. Itu tuh, tapi dengan reread, kita baca ulang, kita jadi tahu kan, oh ada typo, jadi kita meminimalisasi kesalahan. Terus abis itu style penulisannya juga gitu, jadi misalkan kayak, oh ternyata kalau paragraf yang ini, saya naikin ke atas malah lebih make sense.
atau paragraf yang ini saya turunin ternyata malah lebih menjual gitu. Jadi gitu, harus selalu dibaca ulang. Tips personal dari saya itu adalah saya selesai menulis, saya baca, lalu saya tutup, saya close, save and close, tapi nggak saya send. Kasih saya waktu 3-4 jam atau mungkin malah besok paginya, dan itu saya baca ulang, terus habis itu saya kayak, biasa tuh kayak lebih fresh gitu loh otaknya, lebih bisa melihat tulisan dengan lebih lebih fresh. Jadi misalkan kayak tadi nih, dari kata enak udah diganti kata lezat, terus habis itu, loh ternyata kalau pakai kata menggiurkan tuh lebih pas lagi ya. Jadi punya perspektif yang berbeda gitu loh untuk penulisan itu, yang mana biasanya hasilnya tuh akan lebih bagus. Gitu. Oke, next. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih udah mendengarkan dan semoga berguna. Terus kalau tadi ada yang belum ngerti atau belum jelas atau kurang minta penjelasan lagi, silahkan tanya-tanya aja. Sekali lagi terima kasih udah mendengarkan. Oke, bisa silakan MC untuk mengambil tempat dan waktu lagi. Baik, terima kasih kepada pemapar materi hari ini. Nah, teman-teman, untuk materi sudah selesai dipaparkan. Jadi gimana materinya? Informasi menegakkan. Selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab atau Q&A. Untuk pertanyaan sebelumnya di chat box akan saya bacakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Boleh banget untuk diketik di chat box. Saya ingatkan kembali untuk bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, mohon untuk mengisi dengan format nama underscore dengan pertanyaan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Celia Desrita, Kak izin bertanya, aku pernah lihat di TikTok tentang pembahasan copywriting. Nah, salah satunya kita juga harus ngeriset target dari audiensnya. Nah, gimana cara kakak atau apa yang kakak lakuin buat jadi saran untuk kita juga saat meriset target audiens ya, Kak? Terima kasih. Nah, boleh untuk Ayundari untuk dijawab pertanyaan dari teman kita Celia. Oke, sebenarnya tadi udah ada tuh penjelasannya, cuman mungkin kurang detail ya. Jadi kalau misalkan dari saya itu, yang mesti dilakukan saat meriset target audiens itu adalah, satu, tanya ke klien. Tanya ke klien, kayak karena misalkan gini, bisa aja satu brand selama ini, audiens mereka itu adalah, perempuan bekerja usia 20-an di kota Jakarta. Tapi ternyata sekarang mereka pengen mempromosikan brand mereka ke ke pria bekerja usia 30-an di Sumatera gitu misalkan. Nah, jadi kan kita tahu nih dengan jelas dari klien, oh ternyata mereka maunya begini gitu. Terus yang kedua itu lihat insights, lihat data. Lihat data kayak siapa aja selama ini audiensnya, siapa aja usianya tuh yang berapa aja gitu. Terus abis itu kan biasanya, nah kalau kasusnya adalah seperti ini, mereka mau ganti audiens. Kalau misalkan mereka audiensnya masih sama dan lihat di insight itu adalah sebuah riset yang cukup ya. Terus ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang kira-kira sesuai dengan target audiens ini juga membantu. Tapi yang tricky itu adalah kalau misalkan pindah audiens nih, gimana caranya gitu. Karena selama ini audiensnya perempuan usia 20-an bekerja di Jakarta, tapi mereka mau pindah ke pria bekerja usia 30-an di Sumatera gitu. Yang bisa kita lakukan itu adalah riset mencari brand yang sudah mempromosikan produk mereka ke audiens ini gitu. Jadi misalkan contohnya, misalkan misalkan kalau kosmetik, misalkan yang zaman sekarang tuh, kosmetik zaman sekarang misalkan namanya second date beauty gitu. Second date beauty itu biasanya dipakai sama si anak-anak kuliahan di Jakarta. Terus abis itu mereka pengen ke ibu-ibu usia di atas 40-an gitu. Kan jadi kita riset nih, apa sih brand yang selama ini sudah yang target audiensnya adalah ibu-ibu berusia 40-an ke atas. Misalkan, Mustika Ratu. Nah, mulai deh tuh kita lihat-lihat sosial media Mustika Ratu, websitenya Mustika Ratu gitu.
Terus ya kita perhatiin tuh brand-brand yang semacam itu. Itu juga bisa digunakan untuk riset audiens yang pengen berpindah audiens. Sekali lagi, biasanya sih kalau yang audiensnya tetap sama itu lebih gampang. Jadi kita cukup dengan ngobrol, cukup dengan lihat insights atau data. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pasti menjawabkan Celia. Baik, kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ratu Vidini. Kak, bagaimana cara kakak menentukan style writing yang kakak gunakan dan menjadi ciri khas kakak hingga saat ini? Terima kasih sebelumnya. Baik, kepada yang dari boleh untuk dijawab. Oke. Sebenarnya saya bunglon sih. Karena itu dia kan, karena saya untuk pekerjaan saya bekerja sesuai brief klien, sesuai brief perusahaan. Jadi ketika saya bekerja di perusahaan, ketika saya menulis untuk Elle Magazine, waktu itu kan Elle Magazine tuh dia fashion and lifestyle. Ketika saya menulis untuk itu, tentunya style penulisan saya berbeda ketika saya bekerja untuk yayasan pencinta alam, yang mana membahas tentang reforestasi, penyelamatan satwa liar, itu kan pasti udah beda penulisannya sebenarnya. Tapi untuk tulisan-tulisan saya yang lainnya gitu, yang ketika saya punya kesempatan untuk bisa memberikan menuliskan sebuah konten sesuai dengan style saya sendiri, yaitu ketika saya nulis kolom untuk whiteboard journal atau misalkan advertorial di Ubud Writers Festival yang kayak gitu, saya biasanya style saya itu adalah menggunakan kata-kata puitis. Jadi maksudnya kata-kata puitis itu gini. Jadi saya ketika misalkan saya harus menulis tentang sunset gitu, matahari terbenam. Yang saya tulis bukan sunset atau matahari terbenam, tapi yang saya tulis tuh matahari luruh dimakan dimakan garis horizon gitu, misalkan kayak gitu. Jadi saya menggunakan kata-kata yang puitis lah mungkin bisa dibilang gitu. Cuman itu dia, itu tidak bisa dipakai untuk semua kerjaan saya, tergantung brief-nya. Tapi ketika bisa ya itu style saya. Terima kasih. Oke, jadi stylenya tergantung dari apa yang Sebenarnya project itu dia, apa. itu Oke. triknya jadi content writing tuh itu. Kita harus bisa ketika kita jadi penulis novel, kita tuh nulisnya kayak ya udah misalkan saya Eka Kurniawan. Di sini pada tahu kan Eka Kurniawan gitu. Ketika kita baca semua tulis bukunya dia gitu, mulai dari Beauty Cantik Itu Luka, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, Manusia Harimau, dan cerpen-cerpen yang lain, kita tuh kayak tahu banget kayak, oh ini nih tulisannya Eka Kurniawan banget gitu. Atau misalkan Di Lestari, atau misalkan Pidi Baik gitu kan, kita kayak tahu banget, oh ini pasti tulisannya mereka nih gitu. Tapi sedangkan kalau content writer, karena kita itu bekerja menulis sesuai brief dan sesuai arahan, jadi harus ganti-ganti gitu loh. Semuanya disesuaikan dengan brand atau kerjaan itu sendiri. Gitu. Oke, ini semoga menjawab untuk Ratu Vidini. Kita lanjut ke pertanyaan dari Nabila. Bagaimana cara menulis di iklim sekarang yang sedikit-sedikit cancel culture atau ketika banyak hal yang dianggap sensitif seperti penampilan, gaya hidup, dan lain-lain, bagaimana agar tulisan kita bisa dibaca lebih smart? Oh wow, saya suka banget Gimana tuh, nih Kak? pertanyaannya. Ini dari siapa namanya tadi? Nabila. Nabila. Wah ini bagus banget ya, Oke. karena ini yang lagi menjadi bahan diskusi kita semua penulis-penulis saat ini. Banget itu sumpah. Sebenarnya kalau misalkan saya ditanya gimana caranya, saya juga sebenarnya belum punya jawaban. Mungkin yang bisa saya kasih kita obrolin sekarang adalah point of view, dan ini bisa jadi diskusi ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya point of view lain tentang cancel culture ini, silahkan banget. Saya pengen tahu banget apa sih pandangan kalian tentang cancel culture. Jadi kalau misalkan sekarang jujur saat saya menulis, saya tuh benar-benar kayak hati-hati banget dalam setiap pemilihan kata. Saya harus kayak istilahnya keluar dari tubuh saya sendiri, keluar dari otak saya gitu. Jadi kayak kalau saya nulis ini, saya harus kayak berpikir POV lainnya gitu loh. Jadi kayak
Oh, kalau saya nulis ini nanti akan menyinggung, kelompok marginal nggak ya, gitu. Terus saya tempatkan diri saya sebagai saya di kelompok saya meskipun meskipun mungkin saya bukan bagian dari kelompok marginal gitu, misalkan meskipun sebagai perempuan kita otomatis menjadi bagian dari kelompok marginal ya. Cuman misalkan kayak marginal yang lebih, apa ya, lebih kompleks gitu. Kalau saya menjadi mereka gitu, what would I do? What would I think about it? Gitu. Terus abis itu, kalau ya berusaha untuk bisa berada di situ gitu. Kalau misalkan saya tidak bisa menemukan solusi dari situ, yang akan saya lakukan adalah saya menghubungi teman saya yang, masuk ke kategori itu gitu. Kayak, saya kasih tulisan saya, "Kalau gue tulis kayak gini menurut lo gimana?" Gitu. Kayak minta pendapat mereka gitu. Terus, misalkan minta pendapat baca orang lain untuk menulis gitu. Ada nggak kata-kata yang kira-kira bakal menyinggung, akan menyebabkan cancel culture gitu. Kurang lebih sih so far selama ini itu yang saya lakukan ya. Eee, Cuman sebenarnya balik lagi, ini kita jadi diskusi ya, untuk cancel culture itu sebenarnya benar-benar kayak it's based on POV pembaca sama isu apa yang lagi kuat pada saat ini gitu. Misalkan kalau kita ngomong tentang KS, tentang toxic masculinity, toxic femininity gitu. Jadinya kan, eee, jadinya misalkan saya cuman misalkan gitu ya, saya cuma nulis suatu hal tapi itu misalkan bisa tanpa saya sadari, bisa men-trigger gitu kan, jadinya saya di-cancel gitu. Nah kalau yang itu tuh, jadinya saya kayak, saya belum menemukan solusinya harus seperti apa, karena so far yang saya lakukan selama ini adalah itu, berusaha untuk keluar dari otak saya sendiri dan menjadi bagian, eee, bagian itu yang lain, dan berusaha berpikir bahwa kayak, "Bisa nggak ya gue nulis hal ini?" Gitu, "Ini, ofensif nggak ya?" Gitu, dan tanya sama orang lain gitu. Cuman itu dia balik lagi kayak, saya nggak tahu kenapa kayak lebih baik, untuk hal-hal yang sensitif seperti itu juga harus, oh ya, yang harus saya jelasin adalah ketika kita menulis sesuatu itu akan ada editor kan. Di sini editor kalau misalkan di majalah itu ada editor profesional, emang penyunting profesional. Tapi ketika kita bekerja freelance bekerja freelance gitu atau misalkan caption sosial media, editor kita itu adalah klien. Jadi kita harus tanya sama klien yang hasil tulisan kita, "Ini gimana hasil tulisan kita sudah oke, ada yang harus revisi, sudah approve?" Gitu. Nah, biasanya ini, of course klien akan lebih tahu tentang audiens mereka dibanding kita. Mau sepintar apapun kita, riset kita sedalam apapun, tidak ada yang lebih tahu dan mengenal audiens mereka selain klien itu. Jadi klien itu bisa founder dari brand itu atau direktur atau, komisaris gitu misalkan. Mereka harusnya kalau mereka editor yang baik, klien yang baik, mereka akan membantu kita untuk bilang bahwa, "Oh nggak, ini belum pas," gitu. Kalau kamu nulisnya kayak gini, ini akan merubah image brand kita," gitu. "Saya nggak mau image seperti ini, jadi harus direvisi," gitu. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan juga itu sih, kita harus, menginikan, bertanya balik ke klien gitu. Dan ada lagi nih, jangan sampai, itu sebenarnya cuma jadi clickbait atau apa ya, eee, kalau saya pribadi nih, tidak salah dengan orang nulis clickbait, cuman saya menghindari menulis clickbait gitu, karena saya sebagai pembaca, saya nggak suka sama clickbait, artikel-artikel clickbait. Tapi, karena saya nggak suka, jadi saya berusaha untuk tidak melakukan itu, gitu. Nah, jadi itu dia tuh, hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan, hal-hal kecil. Sisanya ya berdoa semoga tidak ofensif. Oh, dan mengedukasi diri sendiri. Itu paling penting sih, mengedukasi diri sendiri tentang, isu-isu terkini, hal yang lagi dibicarakan, yang lagi hangat gitu. Kalau kita mengedukasi diri kita selalu updated akan hal-hal itu. Jadi kan ketika kita menulis, oh kita nggak boleh nih menulis tentang, kata-kata seperti ini karena ini kayak condescending sama perempuan gitu. This is such a misogynist point of view gitu. Jadi kita nggak boleh nih gitu. Atau misalkan tentang religi, spiritual atau apa gitu. Jadi itu sih yang paling penting juga adalah kita mengedukasi diri sendiri tentang hal-hal itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak, menjelas banget. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anissa Elia.
apa proyek yang paling menantang atau paling susah selama ini yang pernah dikerjakan? Oke. Sebenarnya kalau proyek susah itu sebenarnya ditentukan oleh klien. Cuman kalau tidak dari klien itu, maksudnya kalau misalkan yang beneran susah gitu, yang beneran kayak technically susah itu adalah ketika kita produk baru atau brand baru atau organisasi baru yang belum ada background apa-apa nih. Jadi misalkan kayak brand skincare gitu, sebuah brand skincare yang baru mau diluncurkan, baru mau launching, terus mereka belum ada sosial media atau website atau apa sebelumnya gitu. Aduh itu susah banget sih. Karena saya jadi kayak proses brainstorming sama klien tuh jadi bener-bener harus detail, riset harus detail dan banyak juga ya. Meskipun nggak semuanya, cuman ada beberapa klien yang kayak yang nggak mau tahu, pokoknya saya cuma mau jualan ini. Kamu pikirin deh target audiensnya siapa gitu. Sebenarnya kan kayak loh itu kan bukan job desk saya gitu. Cuman ya untuk kita bisa menulis yang baik kan kita harus tahu target audience. Nah itu deh, maka itu kayak susah banget buat saya ketika eh, ada sebuah brand baru yang belum punya portfolio apa-apa, belum ada background apa-apa mau diluncurkan. Karena itu harus saya yang membangun dari awal. Harus saya yang membangun dari awal gitu. Terus kayak kita harus bikin survei dulu di awal, misalkan survei audiens, yang mana survei audiensnya belum punya audiens, jadi kayak mau dilempar ke siapa gitu, akhirnya dilempar ke teman-teman sendiri yang kayak gitu sih. Makanya network tuh penting banget sih. Dalam semua kerjaan, networking is penting. Penulisan juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Fania. Kak, apakah ada website untuk membantu menulis lebih mudah dan lebih baik? Oke. Untuk menulis lebih mudah dan lebih baik tuh ada 2 website yang selalu saya pakai sih, hampir dalam setiap saya menulis, yaitu sinonimkata.com sama kamus.net. Kenapa saya nggak mau pakai Google Translate, karena Google Translate tuh kayak Google Translate tuh tergantung algoritma gitu loh. Bukan algoritma, gimana ya, kayak makin banyak orang yang apa ya, pokok kalau saya kurang deh, Google Translate tuh kayak translate-annya tuh suka ngasal gitu loh. Sedangkan kalau kamus.net mungkin bisa saya tulis di sini ya. Everyone. Sinonimkata.com. Sedangkan kalau kamus.net gitu dia akan memberikan beberapa macam pilihan, misalkan saya translate gitu, misalkan konten gitu. Soalnya kan konten punya berbagai macam ini kan, berbagai macam arti gitu kan. Nah, kalau di kamus.net tuh akan banyak pilihan tuh. Jadi saya bisa pilih nih mana yang paling pas sama apa yang saya mau tulis gitu. Terus kadang juga saya jadi kayak kadang kan bahasa Indonesia juga saya tuh nggak ini ya, maksudnya kayak kita tuh saking banyaknya kata-kata di bahasa Indonesia kan kita nggak ini di kepala semua ya. Itu di sinonim kata gitu. Misalkan saya kayak apa sih persamaan kata enak gitu. Kalau saya udah pakai kata enak terus, udah pakai lezat, udah pakai menggiurkan, ada kata apa lagi nih selain itu gitu. Itu saya bisa pakai sinonim kata. Kalau untuk versi bahasa Inggrisnya thesaurus.com. Ketik ya. Itu juga membantu banget. Itu untuk saat proses penulisan. Terus saya juga senang pakai Grammarly. Grammarly itu. Cuman itu biasanya Grammarly ada kayak jalan cepat dan singkat untuk nulis dalam bahasa Inggris gitu. Sebaiknya sih ya sebenarnya bisa aja sih buat belajar ya Grammarly itu. Jadi kita tahu kata-kata yang tidak pas dan pas. Tapi saya suka juga tuh pakai Grammarly. Terus ada juga untuk untuk biar saya lebih terstruktur dalam menulis, saya juga biasa pakai Trello. Jadi di Trello.com. Jadi Trello.com ini selain dia untuk project management, saya juga suka menggunakan untuk penulisan. Jadi saya kayak saya tulis tuh di kalendernya gitu. Misalkan di hari ini saya harus nulis artikel dari brand skincare
saya harus nulis ini, terus habis itu, lalu kayak untuk sosial media saya nulisnya ini, gitu. Dan itu tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak saya lebih gampang ngeceknya gitu loh, oh yang ini udah ditulis, itu belum ditulis, gitu. Itu untuk biar lebih, apa ya, lebih efisien dalam bekerja aja sih Trello itu, gitu. Oke, jadi emang banyak ya Kak aplikasi-aplikasi atau website yang untuk belajar menulis Iya, banyak atau banget. Kalau oke. misalkan untuk belajar menulis tuh ya, kayak misalkan saya kan, lulusnya itu dari, desain interior kan. Saya malah nggak ada background akademis di kepenulisan gitu. Nah, dan itu yang saya banyak belajar itu dari, internet. Banyak banget deh tuh ada Skillshare.com untuk belajar, terus ada kalau yang berbayar tuh sekarang, apa ya, ada Udemy tuh ada juga untuk belajar menulis gitu, kayak banyak banget. Terus kayak jujur saya juga kayak di kayak training center seperti Binawan kayak gini nih, makanya saya juga senangnya adalah bisa memberikan, apa namanya, apa sih, training-training kayak gini gitu loh. Jadi kayak orang yang, background-nya tuh bukan dari penulisan, dari desain atau dari apa, tapi dengan ada training-training seperti ini jadi bisa belajar lebih banyak dan kayak nambah skill gitu kan. Intinya tuh gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak ada dari Kak Anissa Kusuma Dewi. Kak, apa yang dilakukan kalau kita mengalami kesulitan menulis atau writer's block padahal sudah dikejar deadline? Aduh, kalau misalkan itu terjadi, writer's block tuh saya sering banget. Saya writer's block terlama yang pernah saya jalani tuh ada 3 bulan kali, saya kayak, aduh nggak bisa nulis nih gitu, kayak nggak bisa aja gitu, kecuali kalau untuk, akhirnya saya baru nulis lagi karena kayak udah butuh uang nih buat kerja gitu, gimana dong. Jadi pada saat itu yang saya lakukan, karena saya suka baca ya, jadi saya baca, terus abis itu biasanya saya suka, lakukan hobi aja gitu. Hobi saya tuh, keluar nyetir malam-malam. Jadi kayak nggak kemana-mana, cuma nyetir-nyetir Jakarta aja, lihat-lihat lampu. Nah, itu tuh yang biasanya saya lakukan tuh. Itu biasanya kalau abis itu kayak dapat inspirasi. Terus abis itu, ngelihat, contoh-contoh kayak iklan-iklan gitu loh. Kadang-kadang ngeliat iklan-iklan tuh, berguna banget gitu. Nah, kalau saya, ini kan untuk yang kerjaan ya, biasanya kalau untuk kerjaan tuh saya gitu. Terus kalau udah dikejar deadline, kalau saya lebih baik, memberikan waktu untuk diri saya gitu. Misalkan, aduh dikejar deadline, jam 6 harus dikirim, padahal sekarang udah jam 1 siang gitu kan, dan belum nulis apa-apa gitu. Kalau saya lebih baik, saya kasih diri saya waktu 1 atau 2 jam untuk apa yang membuat saya senang, untuk melakukan sesuatu yang bisa memecahkan writer's block itu. Terus abis itu, karena kalau itu saya pribadi ya, kalau writer's block itu udah pecah gitu, udah breakthrough gitu, saya bisa nulis cuma 15 menit tuh bisa. Karena sebenarnya ketika itu dia, karena kalau kita udah terbiasa menulis, kita udah, apa namanya, eee, sering baca. Jadi ketika kita harus menulis tuh lebih kayak gampang, lebih lebih apa ya, lebih luas gitu, dari balik lagi, lebih luas gitu. Jadi itu sih kalau saya pribadi, gitu. Sama jangan malu untuk minta keleluasaan, meminta sama klien kayak, "Aduh saya belum selesai." Itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Saya ngeliat banyak, orang-orang yang bekerja tuh kayak, kayak, "Aduh, gue dikejar deadline," jadi bikinnya ngasal-ngasalan aja gitu, yang penting deadline. Duh, enggak deh, mendingan mendingan minta sama klien atau sama atasan kayak, "Saya masih belum bisa nulis, saya belum bisa menemukan, penulisan yang tepat untuk, job ini," gitu. "Bisa nggak saya dikasih waktu, buat besok pagi," misalkan, atau, "kasih saya waktu 1 hari lagi," gitu. Karena biasanya klien tuh bisa melakukan hal-hal itu gitu. Kecuali kalau emang udah kayak dikejar, bener-bener kayak udah dikejar, "Oh, udah harus launching, kita udah gembar-gembor kemana mana bakal launching jam segini tapi belum selesai," itu nggak mungkin. Kalau sampai itu terjadi, terus abis itu, kayak kita udah mau launching dalam waktu beberapa jam, kita udah bilang ke semua orang mau launching, terus tulisan kita belum selesai, that means kita, procrastinating sebelumnya.
karena itu hal yang sebenarnya tidak bisa terjadi kalau sudah ada timeline dan deadline gitu. Tapi kalau misalkan timeline itu masih fleksibel, coba aja tanya sama klien, sama atasan, boleh nggak gitu. Karena kalau saya lebih baik saya menghasilkan penulisan yang berkualitas dibanding saya buru-buru deadline gitu. Meskipun tetap Oke, ya, clear. deadline harus tetap. Saya ketika saya bekerja marketing komunikasi itu yang saya iniin sih. Kadang juga saya kayak sama diri saya sendiri, saya sering memberikan kayak deadline bohong-bohongan gitu loh. Kayak misalkan harusnya dikasih ke klien jam 10 pagi hari Selasa, tapi saya tulis di di kalender saya, jam 10 pagi hari Rabu gitu. Jadi saya masih punya waktu 1 hari untuk menyelesaikannya gitu. Oke, clear banget sih, Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Mira. Halo Kak Ayu, saya mau menulis untuk sosmed tapi khawatir tulisannya norak, apalagi misleading. Ini gimana ya Kak cara menghindari penulisan yang kebanyakan iming-iming? Gimana tuh Kak? Penulisan yang kebanyakan iming-iming. Sebenarnya saya pengen tahu deh, maksudnya penulisan yang kebanyakan iming-iming tuh gimana? Coba mungkin yang namanya bisa dijelasin, bisa nyalain speaker terus jelasin maksudnya yang iming-iming tuh kayak gimana? Saya pengen tahu. Siapa? Mira? Nggak ada ya? Ada nih Kak, katanya iming-iming itu kebanyakan janji. Oh ya, kayak gini ya, kalau skincare tuh gini. Ya itu dia kayak tadi, kamu akan mendapatkan kulit yang kinclong seperti K-pop star gitu. Ya itu kebanyakan iming-iming, kebanyakan janji gitu. Satu balik lagi karena kita sebagai content writer, semua kita menulis untuk sebuah brand, untuk promosi. Lalu abis itu semua tergantung sama klien. Ada klien yang kayak saya brand ini tuh nggak mau memberikan iming-iming doang gitu. Terus kalau misalkan seperti itu, kita bisa menulis dengan itu dia menempatkan diri kita sebagai pembaca dan pengguna produk gitu. Kalau misalkan kita nggak suka dikasih iming di PHP, dikasih harapan palsu, jadi kan kita ketika menulis, wah ini kebanyakan iming-iming nih, kebanyakan janji kosong nih gitu. Jangan deh saya nulis kayak gini gitu. Ketika kita menempatkan diri sebagai pembaca atau pengguna produk kan. Itu yang bisa dilakukan. Tapi ada masalahnya juga eee, ketika emang brand-nya mau memberikan janji palsu gitu. Dan itu adalah sesuatu yang berada di luar di luar kuasa kita nggak bisa apa-apa gitu. Saya pernah dapat kerjaan itu waktu itu untuk sebuah event di Bali. Terus abis itu, kliennya itu pengen, bilang bahwa, ini tuh akan dihadiri sama 20.000 pengunjung gitu. Sedangkan saya tahu bahwa kayak nggak mungkin 20.000 pengunjung, ini nggak masuk akal 20.000 pengunjung gitu kan. Nah, di situ saya, harus gimana ya, harus dalam tanda kutip ya, harus kayak berdebat sama si klien bahwa kayak, "Kamu mau, dengan kamu bohong bilang 20.000 pengunjung, terus ke depannya kamu nggak dipercaya lagi sama pengunjung-pengunjung lainnya. Karena kan ketika orang datang, katanya 20.000 pengunjung, kok cuman segini doang gitu, kan ini ketahuan bohongnya," gitu. Sometimes ketika klien nggak masuk akal kayak gitu, we just have to stand up sih, kita harus kayak bilang, harus speak up gitu bahwa kayak this doesn't make sense gitu. Kalau doesn't make sense nanti ke depannya gimana? Tapi of course ketika kita harus stand up sama klien yang seperti itu yang mau ngasih iming-iming janji palsu, itu kita harus di-backup sama data gitu. Bahwa kayak dan harus punya argumen yang masuk akal tentunya kan. Jadi kayak lebih baik sih pakai data gitu. Jadi kayak kasih lihat loh, ini datanya gitu bahwa kayak tahun lalu aja itu nggak 20.000 orang, tahun lalu aja itu 10.000. Terus dari mana nih yang 10.000 lainnya? Karena nanti kalau orang datang kan orang tahu kita malu gitu. Mudah-mudahan biasanya tuh klien ketika di-backup sama sesuatu yang konkret dan data yang pasti gitu, mereka akan lebih mendengar. Cuman kalau misalkan tidak seperti itu ya ya sekarang kita tinggal pilih mau idealisme kita yang tidak suka menulis dengan iming-iming atau mendapatkan project itu gitu. Cuman kalau misalkan tidak ada brief lengkap dari klien tentang bagaimana cara bagaimana
jenis penulisannya pakai iming-iming atau enggak, ya kita tempatkan diri kita sebagai pembaca dan pengguna, apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Materi. Jadi, baik, sudah tidak ada lagi pertanyaan, Kak. Tadi pertanyaan terakhir. Lalu kita akan beralih ke sesi foto bersama pemateri kita. Baik, boleh minta waktunya kepada Ayun dari Gunansyah, kita foto bersama teman-teman peserta. Dan untuk teman-teman sekalian, boleh nih di on cam untuk berfoto bersama. Dan untuk posenya boleh bebas atau formal, it's okay teman-teman. Pada teman-teman boleh untuk on cam. Oke, kita masih tunggu teman-teman yang lain untuk on cam. Oke, kayaknya udah semua nih. Sudah belum? Oke. Oke, kalau sudah, oke, apabila sudah siap semua, ini saya mulai ya untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih kepada semua. Baik, untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, mohon untuk mengisi survei kepada teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat. Pengiriman sertifikat akan dikirim bersamaan dengan materi workshop dalam bentuk PDF, dan kami akan memilih satu peserta untuk mendapatkan merchandise dari BTC atas pengisian surveinya. Dan hal ini akan disampaikan melalui Instagram BTC. Jadi kepada teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari BTC. Dimohon untuk follow Instagram apabila ingin mengetahui informasi yang lebih lanjut. Boleh ikuti kita di Instagram maupun website BTC langsung. Oke, wah nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Saya selaku MC akan mengembalikan ini kepada pemateri apabila ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup acara ini. Kepada Kak Ayun dari Gunansyah, dipersilakan apabila ada 1-2 kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman peserta. Oke, makasih MC. Kalau dari saya, mungkin summary dari workshop ini yang bisa saya bilang adalah content writing itu adalah jenis marketing. Jadi menulis untuk marketing, untuk promosi. Lalu ada banyak jenis penulisan content writing gitu. Jadi nggak terbatas sosial media aja atau nggak terbatas blog aja, bisa advertorial, bisa long form gitu. Yang penting adalah konten, isi dari sebuah penulisan, isi penulisan dengan tujuan marketing gitu. Lalu sama ini ya, bahwa yang baru pengen mulai menulis, yang baru mau cari proyek penulisan, yang pengen tertarik sama karir content writing ini, kalian bisa mulai dengan menulis. Jadi jangan males nulis gitu kalau emang pengen melakukan ini ya, seperti karir lainnya gitu. Kita harus memulai gitu. Bisa dimulai dengan hal-hal kecil, tulis di sosial media sendiri, tulis surat misalkan untuk orang atau email untuk orang gitu. Dan jangan malu untuk ngasih lihat hasil tulisan ke orang lain. Karena kalau orang yang beneran perhatian sama kita, karena kita sering kan yang malu gitu, malu aku dibaca tulisannya. Tapi kalau emang orang itu beneran perhatian sama kita, beneran sayang sama kita gitu, dan beneran pengen memberikan arahan ke kita, pasti mereka nggak akan ngejudge, nggak akan bikin kita merasa malu. Mereka akan membantu kita, akan memberikan kritik yang membangun. Gitu. Jadi jangan malu untuk ngasih lihat hasil tulisan kita ke orang lain. Oke, terima kasih banyak. Baik, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak ke pemateri kita hari ini, yaitu Ayun dari Gunansyah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan teman-teman peserta workshop pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara demi acara sudah selesai.
Sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhir kata, saya Tahara Alufia selaku MC pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati seluruh teman-teman peserta workshop. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.